Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqata la tadfa'u ghadabar rabbi wa taqumi tatassu." Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan dari kematian yang buruk. Hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minassu." Sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu mardakum bisedekah." Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ikhwani fillah. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak sedekah semampu kita. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Man kana lahu malun falyatasaddaq min malihi." Barang siapa yang mempunyai harta benda, uang yang dimiliki, maka bersedekahlah dengan uang, dengan harta benda yang dimiliki itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, memberikan rizki yang kita miliki. Maka infakkan, sedekahkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kita untuk membantu orang-orang yang du'afa, membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang lemah, yang memerlukan. Apalagi pada saat seperti ini, krisis yang melanda, baik itu krisis pendidikan, krisis ekonomi, dan lain sebagainya. Pasti ada keterbatasan kita untuk berinfak, bersedekah itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan gambaran. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq min ilmi. Barang siapa yang mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan yang mereka miliki, maka bersedekahlah, berinfaklah dengan ilmu yang dimilikinya. Ikhwani fillah, orang tua mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan bagaimana mendidik anak di rumah ketika masa-masa COVID-19 ini. Artinya orang tua disuruh untuk bersifat sabar untuk mendidik anak. Itu adalah merupakan sedekah yang akan kita miliki nanti. Mengajarkan anak mengaji, mengajarkan anak ilmu. Itu adalah merupakan sedekah
yang kita miliki. Santri-santri yang ada di rumah, mungkin katakanlah, bisa Anda bersedekah dengan ilmu yang antum miliki. Bisa mengajarkan ngaji di surau, di masjid, di musola-musola. Atau bisa antum bisa mengimami. Bisa mungkin khutbah di mana-mana. Itu adalah merupakan sedekah yang antum miliki. Di dalam hadis yang selanjutnya adalah, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq min quwwati. Barang siapa yang mempunyai kekuatan, kehebatan, tenaga yang kuat, maka bersedekahlah dengan tenaga, dengan kekuatan yang mereka miliki. Bantu dengan mereka-mereka yang lemah. Maka Anda akan mendapatkan nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau memiliki harta benda, tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai kekuatan, katakanlah mungkin. Antum semua jangan berkecil hati. Rasulullah SAW juga bersabda, ta'adilu bainal isnaini shadaqatun. Mendamaikan di antara dua orang yang sedang bercekcok, sedang berkelahi, sedang bertengkar adalah sedekah. Ketika kita melihat teman mungkin, katakanlah mungkin tetangga kita mungkin, katakanlah mungkin, atau sanak famili kita mungkin bercekcok, berkelahi, lalu kita mendamaikan, mengamankan di antara mereka, itu adalah merupakan sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekatun. Seseorang laki-laki yang mungkin mengangkatkan atau mungkin menaikkan temannya ke atas kendaraan, bahkan mungkin mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraan, adalah merupakan sedekah. Orang lemah mungkin tidak bisa naik kendaraan, bahkan mungkin tidak bisa mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraan, lalu antum angkat barang-barangnya, bahkan antum menaikkan orang tersebut, itu adalah merupakan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kalimatut thayyibatu sedekatun. Dan perkataan yang elok, perkataan yang baik, yang bagus adalah sedekah. Tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menyakiti perasaan orang lain, adalah merupakan sedekah. Bicaranya tidak besar di hadapan orang-orang, atau bahkan di hadapan anak-anak, atau bahkan mungkin di hadapan orang tua, merupakan sedekah. Perkataan yang enak didengar oleh orang, didengar oleh ikhwan kita, adalah merupakan sedekah. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Dan setiap langkah kita menuju ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat adalah merupakan sedekah. Langkah kita, setiap langkah kita akan dihitung menuju ke masjid adalah merupakan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tumitul ada anit thariq shadaqatun. Kemudian kita menyingkirkan duri, menyingkirkan onak atau gangguan yang ada di jalan adalah merupakan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah. Maka dari itu kita banyak-banyak bersedekah untuk bekal kita kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW juga bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika lak shadaqatun. Anda tersenyum di depan saudara kamu ada sedekah. Memberikan senyuman di depan saudara kamu adalah merupakan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Anda mengosongkan gayungmu yang terisi penuh, kemudian Anda isikan ke gayung temanmu sehingga gayung temanmu itu penuh, adalah merupakan sedekah. Anda menunjukkan teman kamu mungkin orang yang sedang tersesat jalan, mau kemana dia, atau ke kota mana dia, Anda menunjukkan jalannya, itu adalah juga merupakan sedekah. Ikhwani fillah, banyak hal-hal yang akan kita peroleh dari sedekah itu sendiri. Sedekah adalah merupakan amalan yang sangat urgent sekali untuk bisa mengantarkan kita
ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah adalah akan menghindarkan kita dari jilatan api neraka. Ikhwani fillah, ada sebuah ilustrasi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengangkat seorang qadhi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagai ketua pengadilan tinggi di Madinah pada waktu itu. Lalu selama 1 tahun Sayyidina Umar menjabat sebagai qadhi, yaitu ketua pengadilan tinggi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Khalifah Abu Bakar, "Wahai Khalifah, saya mau mengundurkan diri dari jabatan sebagai qadhi, yaitu ketua pengadilan tinggi di Madinah ini." Abu Bakar As-Siddiq lalu mengatakan, "Amman masyaqatul qada tatlubul aifa ya Umar?" Apakah tugasmu sangat berat wahai Umar, sehingga Anda meminta untuk berhenti? Sayyidina Umar lalu menjawab, "Tidak wahai Khalifah, saya tidak berat memegang tugas mengemban amanah yang antum berikan kepada kami. Tetapi masyarakat Madinah mengetahui tugas-tugasnya, mengetahui hak-haknya, melakukan kewajibannya sebagai hamba Allah. Dia tidak meminta haknya di luar daripada haknya, bahkan tidak meminta haknya secara zalim." Itulah masyarakat Madani yang Islami, yang dimiliki pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ketika itu seorang qadhi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apakah masa-masa keemasan saat itu akan kembali pada masa-masa saat sekarang ini? Mudah-mudahan masa-masa yang dimiliki oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab akan kembali di negeri yang tercinta ini, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di negeri Indonesia yang tercinta ini. Ikhwani fillah, untuk mengakhiri ceramah yang singkat ini, mari kita introspeksi kepada kita masing-masing, kepada diri kita masing-masing. Mungkinkah musibah yang melanda kepada kita, itu COVID-19 ini adalah merupakan dosa yang kita miliki? Mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, semua perbuatan yang kita lakukan selama ini. Pada awal 1 Muharram ini, 1442 Hijriah ini, mari kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang suci. Bagaimana kita hijrah secara totalitas pada momentum yang saat ini. Mari kita hijrah dari hal-hal yang negatif menuju hal-hal yang positif, dari hal-hal yang sayyiat menuju ke hal-hal yang hasanat. Ikhwani fillah, kita cukupi ceramah singkat ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.